Akhirnya kita nyampe ke materi yang terakhir. Di materi ini sebenarnya bukan akhir dari perjalanan bisa ekspor dan teman-teman. Jadi sebenarnya gue pengen ceritain kenapa aplikasi ini dibuat. Gue ini awalnya bukan eksportir, tapi gue hidup itu bener-bener dengan keajaiban demi keajaiban. Gue dulu orang susah, kuliah drop out, abis itu gue ke Cirebon bantuin bokap untuk bisnis rotan, tapi ternyata rotan bangkrut karena Cina ini keluarin yang sintetis. Akhirnya dari tetangga bokap bilang, tetangga orang tua ya, tetangga ayah, itu bilang, Mas Julio mendingan kita jualan arang aja. Kita jualan arang dari pasar, kita beli, itu harus setiap jam 4 pagi gue beli. Kan kalau di pasar itu ada yang kayak bikin santan gitu ya. Itu arangnya gue beli, terus belajar bakar dan jualannya ke tukang sate. Sampai akhirnya gue berpikir ini bisnis harus berkembang. Gue bangun lebih pagi lagi, gue bakar lebih banyak lagi. Dan gue setiap jam 12 malam, ketika arangnya udah jadi dan udah dingin di dalam karung, gue kirim ke Jakarta. Ke Bandar Jakarta Ancol, ke Rumah Kayu Ancol, ke Jimbaran yang ada di Ancol. Gue jalankan itu 6-7 bulan, dimana setiap mungkin hampir 2 hari gue tuh harus jalan, nyetir sendiri, nguli sendiri. Jam 12 malam gue berangkat dari Cirebon sampai benar-benar kecapean, harus tidur di pom bensin, harus ya keluarin barang jam 5 pagi di Ancol sebelum restoran buka, balik lagi ke Cirebon, begitu terus. Sampai akhirnya gue berpikir ini bisnis harus menjadi sesuatu yang lebih besar lagi. Dan gue ngeliat ada pasar ekspor, di mana produk arang ini tuh bisa berubah jadi briket yang masuknya bukan cuma ke grill atau food and beverage business, tapi masuknya adalah ke sigaret industri atau industri rokok, khususnya di Timur Tengah. Karena untuk yang bangun buat shisha yang tinggi-tinggi yang pakai selang, itu gue mengarah marketnya ke sana. Karena gue tahu kalau sigaret industri artinya orang tuh ada kecanduan di sana, terus jadi artinya bisnis ini akan berjalan terus. Jadi itu terus berjalan sampai perusahaan menjadi besar, meskipun ada masalah dengan rekan kerja gitu ya. Tapi kan bisnis harus tetap bertumbuh karena hidup dan mati gue tuh diekspor. Itulah sebabnya gue bener-bener bilang apapun yang gue dapat dari hari ini tuh dari ekspor sebenarnya. Dari awalnya cuma 1 kontainer, berkembang jadi 2 kontainer, sampai kita pernah dapat kontrak 1,4 juta dolar waktu gue di umur 20 tahun, terus berkembang. Nah yang bikin gue bener-bener bikin komunitas bisa ekspor, dan gue berterima kasih buat teman-teman yang udah ikut di komunitas ini, itu karena gue boleh bilang gue tuh hidup dibesarkan oleh banyak orang. Waktu gue di 2016 akhir, gue ke Maluku, gue tinggal 1 tahun di sana. Bener-bener gue jadi orang Maluku Utara, di Tobelo tepatnya. Gue bisnis di sana sampai akhirnya jatuh bangun, kena tipu. Jadi kalau teman-teman yang ngikutin gue di sosial media pasti tahu banget ceritanya. Dan di sana tuh gue ngelihat susahnya mereka, gue ngelihat senangnya mereka. Di Indonesia ini apalagi, itu memang mayoritas banyak orang-orang yang tinggal di desa dengan komoditas yang berlimpah di desa. Akhirnya kita nyampe ke materi yang terakhir. Di materi ini sebenarnya bukan akhir dari perjalanan bisa ekspor dan teman-teman. Jadi sebenarnya gue pengen ceritain kenapa aplikasi ini dibuat. Gue ini awalnya bukan eksportir, tapi gue hidup itu bener-bener dengan keajaiban demi keajaiban. Gue dulu orang susah, kuliah drop out, abis itu gue ke Cirebon bantuin bokap untuk bisnis rotan, tapi ternyata rotan bangkrut karena Cina ini keluarin yang sintetis. Akhirnya dari tetangga bokap bilang, tetangga orang tua ya, tetangga ayah, itu bilang, Mas Julio mendingan kita jualan arang aja. Kita jualan arang dari pasar, kita beli, itu harus setiap jam 4 pagi gue beli. Kan kalau di pasar itu ada yang kayak bikin santan gitu ya. Itu arangnya gue beli, terus belajar bakar dan jualannya ke tukang sate. Sampai akhirnya gue berpikir ini bisnis harus berkembang. Gue bangun lebih pagi lagi, gue bakar lebih banyak lagi. Dan gue setiap jam 12 malam, ketika arangnya udah jadi dan udah dingin di dalam karung, gue kirim ke Jakarta. Ke Bandar Jakarta Ancol, ke Rumah Kayu Ancol, ke Jimbaran yang ada di Ancol. Gue jalankan itu 6-7 bulan, dimana setiap mungkin hampir 2 hari gue tuh harus jalan,
nyetir sendiri, nguli sendiri. Jam 12 malam gue berangkat dari Cirebon sampai benar-benar kecapean, harus tidur di pom bensin, harus ya keluarin barang jam 5 pagi di Ancol sebelum restoran buka, balik lagi ke Cirebon, begitu terus. Sampai akhirnya gue berpikir ini bisnis harus menjadi sesuatu yang lebih besar lagi. Dan gue ngeliat ada pasar ekspor di mana produk arang ini tuh bisa berubah jadi briket yang masuknya bukan cuma ke grill atau food and beverage business, tapi masuknya adalah ke sigaret industri atau industri rokok, khususnya di Timur Tengah. Karena untuk yang buat shisha yang tinggi-tinggi yang pakai selang itu gue mengarah marketnya ke sana, karena gue tahu kalau sigaret industri artinya orang tuh ada kecanduan di sana, terus jadi artinya ya bisnis ini akan berjalan terus. Jadi itu terus berjalan sampai perusahaan menjadi besar, meskipun ada masalah dengan rekan kerja gitu ya, tapi kan bisnis harus tetap bertumbuh karena hidup dan mati gue tuh diekspor. Itulah sebabnya gue bener-bener bilang apapun yang gue dapat dari hari ini tuh dari ekspor sebenarnya. Dari awalnya cuma 1 kontainer, berkembang jadi 2 kontainer, sampai kita pernah dapat kontrak 1,4 juta dolar waktu gue di umur 20 tahun, terus berkembang. Nah yang bikin gue bener-bener bikin komunitas bisa ekspor, dan gue berterima kasih buat teman-teman yang udah ikut di komunitas ini, itu karena gue boleh bilang gue tuh hidup dibesarkan oleh banyak orang. Waktu gue di 2016 akhir, gue ke Maluku, gue tinggal 1 tahun di sana. Bener-bener gue jadi orang Maluku Utara, di Tobelo tepatnya. Gue bisnis di sana sampai akhirnya jatuh bangun, kena tipu. Jadi kalau teman-teman yang ngikutin gue di sosial media pasti tahu banget ceritanya. Dan di sana tuh gue ngelihat susahnya mereka, gue ngelihat senangnya mereka. Di Indonesia ini apalagi, itu memang mayoritas banyak orang-orang yang tinggal di desa dengan komoditas yang berlimpah di daerah mereka. Dan mereka selalu bilang jualnya kemana. Dan gue berpikir sebenarnya bukan masalah jualnya kemana, tapi siapa yang mau pegang tongkat estafet ini untuk benar-benar dikembangkan bisnisnya dan dilihat pasar yang jauh lebih luas, yaitu internasional, yang artinya itu adalah ekspor. Jadi di situ gue bilang kalau misalnya gue mengajari mereka, si petani-petani ini, itu menurut gue pekerjaan rumah yang berat sekali. Itu sebabnya gue bikin komunitas buat teman-teman yang masih muda, teman-teman yang berjiwa muda, untuk ngerti kenapa harus ekspor. Karena lebih tepatnya gue bukan bikin hanya sekedar bikin, ya gue bikin tuh karena gue ngelihat ada banyak orang yang hidupnya harus dibantu. Kalau gue ngelihat ekspor adalah kontribusi, ekspor adalah hidup dan mati gue, ekspor adalah dampak positif yang kita bisa berikan buat hidup banyak orang. Karena kalau kita bicara ekspor kan minimal quantity, harapannya 1 kontainer lah minimal dari permintaan si pembeli. Berapa banyak petani yang terlibat coba? Yang dimana mereka bisa jualnya biasanya kan pasti mereka jual ke pengepul, dan kita berbisnis dengan si pengepul. Pengepul akan terus beli dari petani. Nanti kalau perusahaan kita jadi besar, mungkin kita bisa bikin perkebunan sendiri. Kita bisa beli mereka dengan harga yang layak, dengan harga yang tinggi sedikit. Harapannya si petani ini bisa punya uang, mereka bisa menghidupi keluarganya, mereka bisa mensekolahkan anaknya dengan lebih baik supaya anaknya bertumbuh besar dan jadi masa depan bangsa Indonesia. Dan di situ gue ngeliat bahwa ada peranan kita sebagai eksportir untuk terus berjuang dan gak pernah nyerah. Jadi itulah sebabnya kenapa gue bikin komunitas ekspor. Kan komunitas bisa ekspor, nama bisa ekspor pun gue pikir supaya setiap hari ketika kita dengar bisa, yes bisa, dan pasti bisa. Kalau kita nggak pernah nyerah, pasti ada jalan kok. Selalu intinya adalah kerja keras dulu baru kerja cerdas. Makin kita kerja keras, makin cerdaslah kita. Jadi kalau misalnya teman-teman yang udah ikut komunitas ini melalui aplikasi, gue sih udah berterima kasih banyak karena ada sesuatu yang kalian bisa dapat harapannya dan kalian bisa kembangkan untuk daerah dan sekitar kalian. Jadi gue selalu bilang ke teman-teman, the journey itu baru mulai, perjalanan dan peperangannya sekarang baru dimulai. Yang penting kalian sudah punya ilmu, kalian punya fundamental, dan kalian dan kamu itu punya kita di sini. Kamu punya komunitas.
yang kuat, punya ekosistem yang kuat, dan dimana kamu bisa sharing, kamu bisa minta tolong apapun ada di komunitas ini. Dan gue percaya Indonesia akan jadi negara yang maju, bukan cuma menjadi negara berkembang, tapi negara maju karena adanya kita sebagai eksportir. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Kalau misalnya kalian udah suka dengan materi-materi ini, kalian bisa diskusi sama teman-teman kalian di forum diskusi. Kita sudah siapkan forum diskusi, nanti juga ada forum atau fitur tips, video-video tips. Itu nggak cuma sekedar materi, tapi banyak hal dari self improvement dan lain sebagainya. Jadi teman-teman semua, yang penting kita tetap harus solid, karena business is not about competition. Business is about collaboration. So, thank you. Bye bye.